Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang akhlak. Sebelum presentasi tentang akhlak, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama, ada Rahma Mustika. Yang kedua ada Fatimah Zahra, saya sendiri. Yang ketiga ada Rehan Tengkur Mardi. Yang keempat ada Pratiwi Dwi Kusyati. Yang kelima ada Muhammad Novel Islami. Yang keenam ada Sukmananda Ahya Pratiwi. Yang ketujuh ada Fiorentina Elfrida Shanti. Dan yang kedelapan ada Devina Gracia Ivana. Baik, presentasi dimulai dari Rahma Mustika. Baik, yang pertama ada pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata hulukun yang mengandung arti. Yang pertama, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan, atau tanpa diupayakan, tanpa usaha. Yang kedua, adat, yaitu sifat dalam diri manusia, yaitu diupayakan, berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga, watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Baik. Baik, selanjutnya ada secara umum, akhlak berarti tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Selanjutnya ada perbedaan akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Jenis-jenis akhlak, akhlak mulia atau akhlak terpuji. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Akhlak terpuji dibagi menjadi tiga, yaitu satu, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua, akhlak terhadap manusia, tiga, akhlak terhadap bukan manusia. Contoh akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, al-hub, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kepada apa dan siapapun, juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. B, al-raja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, al-syukur, yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, qanaah, yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar maksimal atau sebanyak-banyaknya hingga pada tertinggi. 5, at-taubat, yaitu bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha, yaitu taubat benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan sama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. 6, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada akhlak tercela atau akhlak buruk. Akhlak tercela disebut juga akhlak mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Akhlak tercela dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua akhlak terhadap manusia, dan yang ketiga akhlak terhadap bukan manusia. Contoh akhlak tercela terhadap Allah antara lain adalah takabur, yaitu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini, termasuk
mengingkari nikmat Allah yang ada. Yang kedua, musyrik, yaitu sikap yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain dengan cara menganggapnya bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaannya. Yang ketiga ada murtad atau meninggalkan agama, yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk menjadi kafir atau memeluk agama lain. Yang keempat ada munafik, yaitu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya dalam kehidupan beragama. Yang keenam, lima ada riya, yaitu sikap yang menunjukkan perbuatan baik yang dilakukannya. Maka ia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ada boros atau berfoya-foya, yaitu perbuatan yang selalu melampaui batas-batas ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir rakus atau tamak, yaitu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang harusnya ia miliki. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai perbandingan akhlak dan etika, perbandingan akhlak dengan etika dan moral. Pengertian dari etika sendiri adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal. Karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Lalu pengertian dari moral sendiri adalah ajaran Islam. Maksud saya, moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Lalu, perbandingan akhlak dengan etika dan moral ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan ukuran baik dan buruknya. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna yang sesuai dengan nilai dan norma agama dan nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang buruk menurut akhlak adalah segala sesuatu yang tidak berguna dan tidak sesuai dengan nilai dan norma agama yang berlaku di masyarakat, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang menentukan perbuatan baik atau buruk dalam moral dan etika adalah adat istiadat dan pikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat di suatu masa. Baik, perbandingan akhlak dan moral dengan moral dan etika yang selanjutnya ada berdasarkan sifat dan masa berlakunya. Yang pertama, akhlak bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya. Kemudian yang kedua, moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Sedangkan berdasarkan konsekuensinya, akhlak bersifat mutlak dan moral bersifat relatif. Ini menunjukkan bahwa akhlak memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding moral dan etika. Akhlak ini pandangannya lebih condong kepada norma agama, sedangkan moral dan etika cenderung kepada norma kesusilaan. Akhlak bersifat tetap dan selamanya dikarenakan sudah diatur sejak zaman dahulu dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan akhlak tidak terikat pada suatu masa dan tempat tertentu. Contohnya, misalnya, ada tadi disebutkan bahwa akhlak itu contohnya adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Kita bertawakal di Indonesia dengan bertawakal di luar negeri, dan bertawakal dari zaman dulu hingga bertawakal yang sekarang, itu tetap sama pandangan agamanya bahwa kita itu bertawakal. Jadi tetap saja akhlak tetap dipandang bertawakal itu adalah akhlak yang baik. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya walaupun keduanya berbeda tempat ataupun waktu. Inilah yang menunjukkan bahwa akhlak itu bersifat universal dan berlaku selama-lamanya. Sedangkan untuk moral dan etika tadi itu terikat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya adalah etika di Jerman tidak sama dengan etika di Indonesia karena dua negara ini berlainan adat istiadat dan jaannya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu misalnya wanita dan laki-laki yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan di Indonesia dipandang tidak bermoral dan tidak memiliki etika yang baik. Sedangkan di Jerman hal itu dipandang normal dan tidak melanggar etika. Etika dan moral ini juga bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Contohnya bisa jadi di Indonesia nanti wanita dan laki-laki yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan menjadi maklum dan wajar karena pengaruh globalisasi. Hal itulah yang menunjukkan bahwa moral dan etika bersifat sementara pada tempat tertentu dan waktu tertentu.
Selanjutnya ada manfaat akhlakul mahmudah. Yang pertama, pastinya ketika kita menerapkan akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, timbangan amal baik kita akan lebih berat saat ditimbang di akhir nanti. Dan yang ketiga, kita mendapat jaminan surga. Serta yang keempat, kita bisa mendapat kedudukan tinggi di akhirat kelak. Baik, sekian dari presentasi kami. Besar harapan kami, presentasi kami dan materi kami dapat diserap dengan teman-teman dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.